Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Anak solih-solihah, semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, kemudian tetap semangat belajar, ya, walaupun belum masuk sekolah tetapi tetap semangat belajar, mendengarkan penjelasan dari ustadz-ustadzah yang disampaikan sehingga nanti faham dan Allah memberikan kemudahan bagi anak-anakku dalam belajar. Baik, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 3 di pembelajaran ke-1. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Membuat pantun bertema kesehatan. 2. Mengenal penyakit jantung. Sebelum materi yang akan Ustazah bahas, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah tadi belajarnya lancar untuk hari ini. Perhatikan contoh pantun nasihat tentang kesehatan berikut ya. Di sini Ustaz tuliskan ada 2 pantun yang berisi nasihat. Nasihatnya adalah tentang kesehatan. 1. Contoh pantun yang pertama. Hari lebaran makan ketupat. Makan bersama di rumah Fauzi. Jika ingin sehat dan kuat, harus makan makanan yang bergizi. Jadi nasihatnya adalah kalau badan kita ingin sehat, maka makanlah yang bergizi. Pantun yang kedua, mari kita baca. Mancing di sungai dapat ikan pari, dibakar bersama teman. Jika rajin membersihkan diri, badan sehat jauh dari kuman. Nah, nasihat yang kedua apa? Nasihat yang kedua adalah kalau ingin badan kita sehat, maka kita harus rajin membersihkan diri. Seumpama seperti rajin mandi, rajin gosok gigi, pokoknya rajin dalam membersihkan diri. Pantun nasihat tentang kesehatan itu kalau kita menjaga intinya kalau kita menjaga badan kita, maka insya Allah badan kita akan terlindungi atau insya Allah tidak akan terkena penyakit. Masih ingatkah kamu penyakit yang kemarin Ustazah jelaskan? Ya, penyakit yang kemarin Ustazah jelaskan adalah mengenai tentang penyakit jantung. Ya, tentang penyakit jantung. Penyakit jantung adalah dalam istilah medis disebut penyakit jantung koroner, yaitu kondisi terjadi ketika pembuluh darah utama yang menyuplai darah ke jantung atau pembuluh darah koroner mengalami kerusakan. Tumpukan kolesterol pada pembuluh darah serta proses peradangan diduga menjadi penyebab penyakit jantung ini. Nah, orang yang terkena atau diagnosa penyakit jantung itu sebagai langkah awal dia diagnosa penyakit jantung, dokter biasanya akan menanyakan tentang gejalanya, pola hidup, riwayat kesehatan keluarga. Jika ada orang yang terkena penyakit jantung, dokter akan menanyakan itu, gejalanya apa, pola hidupnya bagaimana, riwayatnya kesehatan keluarga, apakah ada yang terkena penyakit jantung, serta memeriksa kadar kolesterol pasien. Jika dokter mencurigai pasien mengidap penyakit jantung, ada beberapa langkah pemeriksaan yang akan pasien jalani untuk mengonfirmasi diagnosa seperti yang dijabarkan di bawah ini. Ya, beberapa langkah yang akan dijalani pasien untuk mengkonfirmasi diagnosa seperti yang akan dijabarkan di bawah ini. Yang pertama, biasanya dokter akan melakukan tes darah. Ada 2 jenis tes darah yang umumnya dilakukan, yakni tes kadar kolesterol dalam darah dan pemeriksaan enzim jantung.
Pada tes kolesterol pasien akan diminta untuk berpuasa setidaknya 12 jam dilakukan pemeriksaan agar hasil yang didapatkan lebih akurat. Jadi, pada tes kolesterol ini, pasien itu diminta untuk tidak makan, untuk tidak minum, atau bisa disebut dengan berpuasa selama 12 jam karena akan melakukan pemeriksaan tes kolesterol ini. Sebagai pelengkap pemeriksaan kadar kolesterol, serangkaian tes darah juga diperlukan untuk memantau kerja jantung, termasuk pemeriksaan enzim jantung untuk melihat adanya kerusakan pada organ tersebut. Itu tes darah. Biasanya akan melakukan tes darah dokter terhadap pasien tersebut. Yang kedua, pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG. Perhatikan, kamu mungkin pernah lihat itu namanya EKG, pemeriksaan elektrokardiogram. Tulisannya kurang huruf E ya, Ustazah ketik itu. Aktivitas listrik otot jantung dapat diperiksa melalui elektrokardiogram atau EKG, tetapi pemeriksaan ini saja belum cukup untuk menentukan apakah pasien mengidap penyakit jantung atau tidak. Jadi penyakit EKG ini belum cukup untuk menentukan apakah setelah diperiksa ini dia menderita sakit jantung atau tidak. Hasil EKG yang tidak normal bisa mengindikasi bahwa otot jantung tidak menerima cukup oksigen. Selain dengan posisi tidur, pemeriksaan EKG juga ada dilakukan saat jantung pasien dipicu dengan berlari di atas treadmill. Tes ini disebut dengan tes latihan stres atau tes treadmill atau mengayuh sepeda statis. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi gejala angina. Jadi yang kedua, biasanya dokter akan melakukan kepada pasien yang diduga menderita penyakit jantung dengan EKG. Kemudian pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan ekokardiogram. Pemeriksaan sejenis dengan USG ini dilakukan untuk melihat struktur, ketebalan, dan gerak tiap denyut jantung hingga membentuk sebuah gambar jantung secara mendetail. Tes ini juga memeriksa tingkat kinerja jantung. Kamu bisa lihat ya. Jadi pemeriksaannya alatnya ditaruh di dada. Nanti akan dilihat di layarnya tersebut untuk mendeteksi memeriksa tingkat kinerja jantung. Ada lagi pemeriksaan X-ray. Dokter mungkin akan menyarankan pemeriksaan X-ray dada guna melihat kondisi jantung, paru-paru, dan dinding dada secara umum. Pada pemeriksaan ini akan dapat dilihat apabila jantung mengalami pembesaran ya, atau apabila terdapat penumpukan cairan di paru-paru. Pemeriksaan ini juga dapat digunakan untuk menyingkirkan kemungkinan penyakit lainnya. Jadi pemeriksaan X-ray dada ini gunanya untuk melihat jantung, paru-paru, dan dinding dada secara umum. Pemeriksaan ini dilihat apabila jantung mengalami pembesaran atau apabila terdapat penumpukan cairan pada paru-paru. Nanti hasilnya bisa dilihat seperti itu. Mungkin kamu pernah melihatnya ya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu angiografi koroner atau kateterisasi jantung. Pemeriksaan ini dilakukan dengan penerapan bius lokal. Prosedur kateterisasi jantung meliputi A. Memasukkan kateter sampai ke arteri jantung melalui kaki atau selangkangan. B. Penyuntikan tinta ke dalam arteri jantung melalui kateter. Tujuan prosedur angiografi koroner ini adalah untuk memeriksa keberadaan serta tingkat keparahan penyempitan di dalam pembuluh darah jantung dan untuk memeriksa tekanan di dalam bilik jantung. Yang keenam ada CT atau MRI scan. Kedua pemeriksaan ini juga bisa dilakukan
untuk melihat kondisi lebih mendetail pada struktur jantung yang mungkin tidak tampak pada pemeriksaan menggunakan X-ray. Jadi saat pemeriksaan pada X-ray tidak tampak, mungkin bisa menggunakan CT atau MRI scan. Kemudian pasien yang menderita penyakit jantung biasanya memiliki gejala penyakit jantung, ya. Penyakit jantung koroner terbagi ke dalam dua jenis yang dikategorikan berdasarkan tingkat penyumbatan aliran darah ke jantung. Kedua jenis tersebut meliputi 1. Angina. Kondisi ini juga dikenal dengan istilah angin duduk. Di Indonesia sering bilang istilah angin duduk. Angina adalah sakit dada yang timbul karena berkurangnya suplai darah ke otot jantung akibat penyempitan pembuluh darah. Seseorang yang menderita angina beresiko lebih tinggi untuk mengalami serangan jantung dibanding mereka yang tidak menderita angina. Serangan ini biasanya berlangsung beberapa menit dan dipicu oleh aktivitas fisik atau stres. Jenis sakitnya pun bermacam-macam. Jadi angina ini seseorang berkurangnya suplai darah ke otot jantung akibat penyempitan pembuluh darah. Ada yang terasa menyebar di sekitar dada, berat seperti tertindih atau sesak. Jadi dadanya itu terasa kayak tertindih, kemudian sesak, ya, di sekitaran dada. Selain sakit dada, seseorang juga bisa merasakan sesak nafas, mual, lelah, pusing, dan gelisah saat angina menyerang. Jadi saat angina menyerang seseorang, biasanya dia juga akan merasakan sesak nafas, mual, lelah, pusing, dan gelisah saat angina ini menyerang ke tubuhnya. Angina dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu angina stabil dan angina tidak stabil. Kita bahas ya. Yang pertama, angina stabil. Angina stabil adalah jenis serangan angina yang terjadi ketika jantung dituntut untuk bekerja lebih keras. Misalnya, saat kita melakukan aktivitas berat, serangan ini dapat diatasi dengan obat dan istirahat. Serangan angina stabil tidak mengancam jiwa, tetapi harus tetap diwaspadai. Jadi angina stabil itu di saat seseorang melakukan aktivitas yang berat, tiba-tiba dadanya itu terasa sesak atau bahkan biasanya jantungnya itu berdetak lebih cepat, kecapean, ya, sehingga diatasnya dengan beristirahat dan bisa diberi obat. Yang B, angina tidak stabil. Serangan angina yang menyerang secara tiba-tiba dan tanpa sebab yang jelas. Serangan ini dapat berlangsung walau penderita sedang santai atau beristirahat dan tidak selalu bisa ditangani dengan obat. Jadi angina tidak stabil itu menyerangnya secara tiba-tiba. Serangan angina tidak stabil membutuhkan penanganan medis darurat karena menandakan bahwa penderita mengalami fungsi jantung yang menurun drastis. Jika setelah dosis obat angina kedua dada masih terasa sakit, segera pergi ke rumah sakit terdekat atau segera diperiksakan. Jadi angina tidak stabil itu dia tiba-tiba mendadak, ya, tiba-tiba mendadak. Sakitnya itu tiba-tiba mendadak. Yang kedua ada serangan jantung. Serangan jantung itu terjadi ketika darah ke jantung terhambat sepenuhnya. Gejalanya dapat beraneka ragam. Jadi serangan jantung itu gejalanya beraneka ragam. Namun rasa nyeri pada serangan jantung hampir sama dengan angina. Hanya seringkali lebih parah kalau serangan jantung itu. Penanganan medis dalam hitungan menit diperlukan karena serangan ini dapat merusak otot secara permanen. Beberapa gejala serangan jantung itu adalah sakit dada yang parah, kesulitan bernafas, merasa lemas, pusing, serta panik. Gejalanya seperti itu. Sakit dada itu juga bisa menyebar ke leher hingga rahang, ke lengan kiri dan ke punggung.
Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua penderita serangan jantung mengalami sakit dada yang parah. Indikasi serangan jantung bukan ditentukan oleh tingkat keparahan sakit dada, melainkan dari kombinasi gejala yang dirasakan. Penyakit jantung yang tidak ditangani akan berujung pada komplikasi mematikan. Ketika tidak menerima suplai darah hingga terlalu lemah untuk memompa darah, kinerja jantung akan menurun. Kondisi ini disebut gagal jantung, ya. Jadi intinya gejala pada penyakit jantung ini tadi yang saya jelaskan ada angina dan serangan jantung. Maka tetap jagalah kesehatan, makan makanan yang bergizi dan sehat. Insya Allah kita akan terhindar dari segala penyakit. Dan tadi kita juga sudah belajar tentang beberapa pemeriksaan yang terkait dengan penyakit jantung. Kita juga sudah belajar tentang pantun nasihat tentang kesehatan, ya. Tugas kalian hari ini adalah silakan kalian mengerjakan halaman 134 ya. 134 kamu bisa menjawab pertanyaannya dari bacaan sebelumnya. Dari bacaan di halaman 132 dan 133. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat Usanda sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dalam belajar dan selalu semangat dalam belajar. Kemudian yang belum mengirimkan tugas yang kemarin, jika ada ustadz-ustadzah yang membagikan atau memberikan tugas, bisa segera dikirim sesuai dengan ustadz-ustadzahnya masing-masing. Terima kasih. Sekian dari ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.